almarhum alhamdulillah Syekh atau Kiai Muhammad. Tersebutnya itu bahwa apa? Jadi sampai nyari Kiai Islam sampai keriting nanti sampai tidak ada menemukan istilah halal ada yang cuma di Indonesia. Itu pun tidak ulama-ulama itu sekarang kebetulan sudah mengintervensi dan sekarang kalau itu tidak ada dipakai di Indonesia. Maka kalau sampai status sebagai ahli surga, berarti perilakunya harus sama dengan ahli surga. Jadi setelah Anda melewati Ramadan, terus Anda kembali ke negeri, itu berarti Anda statusnya kembali menjadi penduduk surga. Nah, kalau Anda jadi penduduk surga, berarti perilakunya juga perilaku surga. Apa khususnya perilaku surga? Ya berarti sampean ya kelakuan-kelakuan yang tidak jelas-jelas itu berarti jangan dilakukan. Itu penduduk surga itu ininya itu. Maka kenapa kita berdoa di antaranya adalah yang menghalangi kita masuk surga itu adalah takut ada. Kalau sampean pernah salah, pernah melakukan dosa sama Allah gampang. Jangan istighfar yang benar, yang serius, pokoknya serius, benar minta ampun, pasti ya. Tapi kalau sampean pernah melakukan kesalahan kepada orang, itu kalau tidak diampuni sampai surga. Sampai surga, maka penting hal itu. Maka tradisi Indonesia itu istimewa, luar biasa. Jadi sampai walaupun sampean itu tajwid awal itu, seandainya dijelaskan ya tajwid di awal itu, seandainya sampean itu punya kenalan presiden, punya kenalan raja, jika dekat sama raja, kalau presiden dekat orang tahu semua, terus ada orang satu datang ngomong sama sampai di depan raja, umpama namanya siapa saya itu sampai dekat sama presiden, dekat saya, tapi tolong bukan saya 10.000 kebalikannya. Pertanyaannya kira-kira wajah sampai di berapa? Maka itulah di antara hakul agama. Kan sampai menanam wilayah. Sekarang saya mau harus berkali di sini. Kan dulu sampai maka itulah dibutuhkannya kita mencari kehalalan dengan sesuatu yang halal. Jadi halal. Jadi sudah mau masuk surga, orang bisa mau masuk surga karena dulu menanam kalian orang jadi tidak jadi. Dulu pernah nyakitin orang jadi tidak jadi. Dulu pernah maka penting. Kalau kalian umpama pernah melakukan usaha apa, itu kalau sampai serius, sampai benar-benar tobat, istighfar, mengakui segala kesalahan itu, maka Allah akan mengampuni. Kalau urusannya sama manusia jadi kita itu berusaha sama manusia itu, jangankan dengan orang lain, sampai sama anak aja pernah tuntutan. Ya benar. Saya punya anak saya sekolah harus pinter. Kita itu sama anak aja nuntut, apalagi sama orang lain. Itu bukti bahwa manusia ini, apalagi sampai kenal sama orang macam-macam itu bakal lupa. Kenal orang banyak itu, tidak kenal orang itu ya aneh. Kan repot ya dunia. Itu mau dunia itu begitu. Dunia itu begitu. Ya jangankan sampai punya, saya tidak percaya ada orang yang tidak punya tuntutan sama orang lain. Sama anaknya tertutup. Anak saya sekolahkan harus pinter, ya mengharuskan anak saya pinter siapa?
المرسلين أولياء والشهداء والصالحين إنما كان يصعد الأرض إلى مغاربها وقبلها وقبلها خصوصا مولانا الشيخ القادر الجيلاني الشيخ أبونا الشيخ الشيخ الحسن السدري الشيخ علي بن أبي بكر الصحابي وجميع مشايخنا خصوصا معالي الكتاب الشيخ عبد الله شمس محمد القاسم محمد الغازي الشيخ محمد علي بن الشيخ بن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى روح الجسد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فصل أي هذا فصل في أحكام الإقرار. Kalau nggak salah sampai sini tidak tahu lewat atau belum. Jadi kemarin kita membahas tentang apa namanya ahkamul waqa'ah ya. Sekarang kita membahas tentang iqrar. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil iqrar. Pasal fi ahkamil iqrar ini dalam menerangkan hukum iqrar, pengakuan. Ikrar itu pengakuan, ada mengakui, ini pengakuan. Menjelaskan hukum-hukum tentang ikrar pengakuan. Walaupun ikrar bukan menurut bahasa al-isbat itu menetapkan. Jadi kalau sampean ikrar berarti menurut bahasanya adalah menetapkan. Syar'an dan menurut syarat ikhbarul bihaqqi ala mukir. Ikhbar itu awal memberi kabar bihaqqin kelawan sesuatu yang hak ala mukir dan mengatasi mengatakan. Kalau menurut bahasa ikrar itu adalah menetapkan. Syar'an menurut syarat ikrar itu adalah ikhbarul bihaqqi, memberitahukan hak yang menjadi tanggungan orang yang ikrar, pengakuan. Orang mau mencoba apa syahadat banyak persaksian. Jadi ikrar dengan persaksian itu berbeda. Ikrar dengan persaksian itu berbeda. Kalau saksi dalam dalam dunia persidangan atau dunia hukum itu sampai masuk saksi bisa. Kalau ikrar dengan saksi itu. Kalau saya mau mencoba bahasa itu persaksian dan antara saudara, ikrar berhakti di alam boleh. Kalau persaksian itu adalah sesuatu memberitahukan hak milik orang lain yang menjadi bukan orang yang lainnya lagi. Nah, itu namanya persaksi. Jadi memberitahukan. Jadi sampean bersaksi berarti Anda itu memberitahukan hak milik orang lain yang menjadi beban orang lain lah. Itu namanya saksi, persaksi. Muqarrabin utawi muqarrabin itu ya apalagi sesuatu yang dikori itu muqarrab berbalik itu ada dua macam. Sesuatu yang diikrari itu ada dua macam. Apabila yang pertama hakullahi ta'ala, itu hak-haknya Allah. Jadi sampean ikrar itu ada dua macam. Yang pertama adalah ikrar atau menetapkan sesuatu yang hubungannya dengan Allah.
sesuatu yang hubungannya dengan Allah. Kasyarikati seperti mencuri, wal zina dan zina. Nah ini namanya ikrar yang hak umum, yang hubungannya sama Allah. Jadi umpama sampean ikrar bahwa seseorang itu mencuri, maka sampean ini namanya ikrar yang pertama hak umum, ikrar yang hubungannya dengan Allah. Wacana yang kedua hakul adami. Yang kedua adalah ikrar yang hubungannya dengan umat antar manusia. Kahakil qadhafi seperti contoh dalil zina, menuduh zina. Menuduh zina. Kalau mencuri dan zina jelas, tapi kalau menuduh zina itu berarti hubungannya kita dengan manusia. Jadi antar manusia. Ya seumpama ada seseorang yang dituduh kamu melakukan zina, itu namanya menuduh. Ini namanya dari. Nah ini masuk ikrar yang kedua, hubungannya kata bil qadhafi syahsid. Contohnya adalah seperti menuduh zina kepada seseorang. Maka kuwai utawi haknya Allah Ta'ala yasifu itu sah. Yasifu sah lirujuin, ada dalamnya enggak? Hah? Ada ya? Lirujuin apa? Arrujuin. Bukan lirujuin kan? Arrujuin itu kembali dia dan syahs anil ikrari saking ikrar bihi kelawan syahs. Haqullah Ta'ala untuk yang menyangkut haknya Allah, yasifu itu sah, hukumnya sah, arruju itu menarik bihi ing dalam syahs anil ikrari dari ikrar pengakuan pada hak tersebut. Kalau hubungannya sama Allah, itu orang yang orang yang itu tadi bisa ditarik lah, betul. Saya zina, terus saya ngomong, oh enggak jadi, nah itu boleh. Saya mencuri, oh enggak jadi, nah itu boleh. Nah, jadi kalau ini hubungannya dengan haknya Allah, itu boleh tarik. Ini hubungannya sama dengan hal-hal tadi. Kalau sampai berdosa sama Allah, itu lebih sampai narik tobat beres. Tapi kalau urusannya sama manusia, jangankan ke 1 juta, 10.000 jadi ribut, gak jadi masuk surga. Lalu gara-gara 10.000 gak jadi masuk surga. Makanya ketika ada seseorang meninggal, pasti ada yang kalau di sini namanya apa? Yang mengantar mayat ke kuburan itu apa? Talqin, apa namanya? Nah, pengiringnya itu. Bulan ini baik atau baik? Baik. Pertanyaannya kok baik atau baik? Itu di jawaban saya Pak. Nah itu di antara 10.000 karena sampai 10.000 tidak jadi masuk surga. Itu di antara hakul adami, pentingnya hakul adami. Kalau kita pernah melakukan dosa yang Allah pernah mencuri seumpama, itu sudah sampai coba, tidak selesai. Tapi kalau sampai pernah melakukan salah pada manusia, ribut. Jadi maka rata-rata ulama-ulama tasawuf itu kenal manusia banyak itu ya. Jadi nggak kenal ya aneh karena dia itu seorang ulama jadi panutan. Orang tahu, ya. Kalau dia nggak mau mengamalkan ilmunya, sanksinya besar. Ada orang pinter, ada orang alim, kok nggak mau mengamalkan ilmu, ya itu malah dalam satu hadis itu nanti disiksa kayak orang-orang penyembah berhala. Bukan ngeri. Tetapi dia banyak kenal orang dari datang tiap hari minta doa terus. Bahkan tiap hari minta doa terus. Kalau dari itu curang tidak bisa. Kalau repot.
Tuhan terus. Jadi repot. Mau nggak didoakan di rumahnya kaji Nabi, nggak didoakan kok datang ke contohnya begitu. Maka kalau hubungannya sama Allah, maka ikrar tadi, pengakuan tadi boleh ditarik. Contoh saya awalnya ikrar, saya mencuri, terus sekian detik saya menarik lagi, saya tidak mencuri, nah itu boleh, itu boleh. Jadi kalau hubungannya sama Ka'annya pula man aqarra bizina, ya benar ya. Raja'tu an hadal ikrari au kadzabtu bihi au kana yaqul. Jadi ada seseorang dia telah mengaku man aqarra bizina, dia mengaku sih. Dia berkata setelah itu terus raja'tu an hadal ikrari, saya menarik kembali pengakuan ini. Maksudnya apa? Au kadzabtu bihi, saya berbohong, pengakuan tadi saya berbohong. Nah itu boleh. Kalau hubungannya dengan hak-haknya Allah. Usaha dan sunatnya limukir. Jadi disunahkan bagi orang yang mengaku telah berbuat zina, itu disunahkan untuk arjuan, untuk menarik kembali pengaku. Jadi seandainya ada orang mengaku telah berbuat zina, terus dia menarik lagi ucapannya, itu hukumnya pahala. Yang pertama, kalau hubungannya dengan Allah, hak-haknya Allah, itu boleh dirojak, boleh kita tarik, boleh dulu. Bisa adanya sampai pokoknya yang Allah itu enak, gak ribet. Kalau sama manusia itu ribet. Allah itu pokoknya sampai pernah dosa, istighfar beres. Sampai pernah melakukan dosa-dosa terus istighfar serius, mengakui kesalahannya, mengakui dosa semuanya itu beres. Jadi Allah itu Rahman Rahim beres. Tapi kalau sampai pernah melakukan kesalahan kepada manusia, kok belum minta maaf? Jadi gara-gara 10.000 sampai tidak jadi masuk surga. Wahakul adami, adapun sedangkan adami layak itu, sedangkan yang hak antar manusia atau hak anak antar layak itu tidak siapa arruju jabir atau menarik bihi apa hakul adami anil ikrori dan ikrar di kelawan hakul. Kalau sedangkan untuk hak anak adam atau antar manusia, hukumnya tidak sah menarik kembali pengakuan pada hak tersebut. Kalau hubungannya sama Allah boleh ditarik, tetapi kalau hubungannya antar manusia tidak. Terus wafuriko baina hadza, wafuriko dan dibedakan baina hadza yang dalam antaranya ikilah hakul adami walakilan qoblahu yang dalam sabuni hadza bi annal haq Allah, terus dulu haknya Allah Ta'ala mabniun itu mabni'akan ditetapkan, dijenengake alal masyamahati, ya masyamahati musamahati, bukan musamahati, alam musamahati yang atasnya kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hakul adami, dan hak-haknya Adam makniyun itu ditetapkan alam musahati, mengatasi porofati itu sengketa. Jadi begini, wafuriko dibedakan antara hak soal lainnya dengan hak yang sebelumnya, bahwa kalau hak ini menyangkut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbijaknya
berpijaknya itu pada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seumpama sampai melakukan dosa-dosa bla terus sampai menarik omongan itu, berarti Allah Maha Pengasih selesai. Tetapi kalau ini urusannya dengan manusia, itu berbijaknya pada musyahadi atau sengketa. Maka anekdot itu kita itu diciptakan dari tangan. Kalau ada orang manusia yang rewel, berarti tangannya sangat sengit. Manusia yang rewel itu tidak ketahuan, berarti dia diciptakan dari tanah. Wataf kali usihatul ikrar. Udah ya, pokoknya kalau haknya Allah itu boleh ditarik, tapi kalau haknya antar manusia tidak boleh. Wataf kali lan butuh usihatul ikrar yang usai ikrar. Ila salah satu syarat itu mengatasi dua syarat. Sahnya pengakuan membutuhkan 3 syarat. Jadi yang pertama ikrar dibagi 2, ada ikrar hakul hakullah, ada ikrar yang baru hakul ada. Jadi kalau hakullah boleh ditarik, kalau hakul adami tidak. Kalau hakullah disandarkan berpijak kepada kemurahannya Allah, kalau hakul adami berpijak pada sengketa. Wakat takil, maka sah pengakuan membutuhkan 3 syarat. Kalau sampai mau berikrar, itu berarti syaratnya 3. Ada yang pertama al-bulugu balik. Yang pertama adalah balik. Balanya suku maka tidak sah. Apa yang tidak sah? Apa al-ikraru ikrar? Apa al-ikraru sobiyin ikrarnya anak kecil walau murahiban. Pertama, jadi murahib itu ya belum hampir. Jadi belum banyak hampir lah. Walau murahiban, walau diizin wali, walaupun dia atas izin wali. Jadi syarat Anda berikrar yang pertama harus semua tentang Rasul. Saya berikrar ABCD juga. Maka seandainya Rasul sudah balik, pokoknya aja belum. Kalau belum sudah balik, mana kalau sudah balik? Berarti maka Rasul ini hukumnya sah karena sudah balik. Seandainya ada anak kecil, dia ikrar, walaupun dia hampir balik, sehari lagi balik semua, maka tetap tidak sah. Walaupun anak kecil itu mendapat izinnya bapaknya atau wali untuk berikrar, maka tetap tidak sah. Pasal yang nomor 2, al-aqlu, orang yang mempunyai akal. Balaya situ maka tidak sah. Apa yang tidak sah? Apa ikrarul majnunin, ikrarnya orang gila. Wal mukma, dan orang ayan atau epilepsi. Alaihi tetap kata al wal jahilin akli, dan orang yang hilang akalnya bima dalam perkara ia baru kan dan uduria di dalam zahir kan dan uduria zahir di dalam. Yang kedua, syarat untuk ikrar berarti dia harus berakal, sehingga tidak sah pengakuan orang gila atau orang yang mukma, ayan, ya, atau orang yang pincang dan orang yang hilang akalnya, sebab sesuatu yang ditoleransi. Mabuk, sementara yang terus ekor dasar. Akalnya hilang itu sementara, nggak lama. Contohnya, maka tidak. Baiklah yudha, bahuku, baiklah yudha. Jika hilangnya akal tersebut
disebabkan sesuatu, hukum tasyakur. Ini kembali oleh bagaimana menyebabkan hukum tasyakur. Jika hilangnya akal tersebut disebabkan oleh sesuatu yang tidak ditolerir. Contohnya dia hukum orang mampu, hukumnya seperti orang yang mampu. Ini hilang akal yang tidak ditolerir. Ada yang hilang akal ditolerir itu boleh. Maksudnya apa ya, hilang akal apa? Mikir karena tidak kaya terus agak stres, kelamaan miskin terus stres itu termasuk yang ditolerir mungkin ya. Tapi kalau untuk yang syakral, untuk yang mabuk itu tidak ditolerir. Yang kedua, wasal itu yang ketiga, al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar itu memilih. Ketiga ini atas kehendak dirinya. Jadi ikhtiar itu pilihannya. Dia melakukan itu karena pilihannya, bukan karena perintah, bukan karena intimidasi, bukan karena ancaman, bukan karena macam-macam. Dia melakukan ikrar itu atas kesadaran dirinya, atas dasar kehendak dirinya sendiri. Oleh itu maka tidak sah. Apa al-ikraru ikrar mukrah, ikrar yang dipaksa tidak sah. Maka orang akrar dan terpaksa alaihi kata Imam, maka tidak sah pengakuan orang yang dipaksa terhadap apa yang dipaksakan pada diri. Tidak sah. Umpama Rasul saya ancam, sampai harus mengaku nanti itu bukan pengakuan, tidak sah karena ada paksa. Jika mengkonon apa itu dimana jika ada, jika pengakuan tersebut pada harta, ya, dimana pada harta, terus untuk ya, untuk bulan bilang hingga opposal itu syarat rohibun tanpa kami bahwa kali ini harus itu pintar. Syaratnya itu ada di tiga, berarti tadi apa balik punya akal atas kehendak. Nah, tetapi kalau pengakuan itu ada hubungannya soal harta, maka ada syarat yang keempat, yaitu harus pintar. Pintar itu berarti dia tahu duit, tahu ini, tahu misalnya. Maka jika pengakuan tersebut pengakuannya itu harta, jadi ini adalah uang saya sumpah, maka syarat keempatnya harus ditambah syarat yang keempat, yaitu dia mampu mengalokasikan harta. Maksudnya kita itu begitu, bukan kok hanya sekedar tahu 1 juta berubah. Ketika sumpama saat ini adalah harta saya 1 miliar, sumpama saya mengaku, tak langsung mengaku itu, maka syarat keempat ini langsung apa? Dia harus pintar. Pintar itu maksudnya adalah kalau Rasul bisa tidak mengalokasikan harta 1 miliar itu. Jangan-jangan, oh itu anak kecil nggak boleh. Nah, maka pembuktiannya harus dibuktikan, tasarrufnya harus jelas. Dia mengakui bahwa uang 1 miliar ini adalah uangnya Rasul. Dia bisa menjelaskan itu. Kalau dia tahu dan nanti setelah itu bisa kemana? Nanti dari uang ini saya untuk begini, nanti ini modal saya begini, dan itu tahu. Jadi dia mampu mengalokasikan harta sesuai kebutuhan. Misalnya apa? Wal-muradu bihi wallahu a'lam bis-shawab. Kalau mau ngaku-ngaku tahu, syaratnya harus tahu, jangan main asal ngaku. Sekarang ini orang sukanya ngaku. Kalau orang suka ngaku itu pasti bisa, tapi bakal sakit. Rasul kehilangan mobil satu, pasti sedih.
Terus sampai sedih nggak mobil anak Rasul bilang enggak. Tapi dengan Rasul sedih enggak? Masih sedih. Karena apa? Karena dia mengaku itu mobil. Kalau saya tidak sedih mobil bukan mobil, maka kalau sampai ingin tidak sedih, maka jangan pernah mengaku. Jangan pernah mengaku. Kalau sampai suka mengaku-ngaku ya pasti. Ini mobil siapa? Mobil saya. Ini rumah siapa? Rumah saya. Ini punya buah saya. Nanti kalau hilang pasti sedih. Karena sampai ngaku. Kalau ngaku-ngaku itu risikonya. Bismillahirrahmanirrahim.